Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Baik ya, Ibu buka dulu pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, silakan untuk ketua kelas memimpin doanya terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa Amin ya selesai. rabbal alamin. Oke, pada pertemuan hari ini apakah hadir semua? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Jadi sebelum memulai pembelajaran, silakan kepada seluruh peserta didik untuk memperhatikan lingkungan sekitarnya. Apakah masih terdapat sampah atau meja dan kursi yang masih kurang rapi? Silakan untuk rapikan terlebih dahulu. Baik, Bu. Baik, jika sudah berarti kalian sudah siap untuk memulai pembelajaran kita ya. Jadi, pada pertemuan sebelumnya, kita telah memasuki materi tentang perpajakan. Nah, pada pertemuan hari ini, Ibu akan menjelaskan mengenai pajak pertambahan nilai atau disingkat dengan PPN. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan konsep pajak pertambahan nilai dan memahami karakteristik serta sifat pemungutan PPN. Mengidentifikasi subjek, objek, barang, jasa, dan pengusaha yang kena pajak PPN, memahami pemungut dan dasar pemungut pajak pertambahan nilai, serta menerapkan tarif dan tata cara perhitungan pajak pertambahan nilai. Oke, sebelumnya kalian pernah dengar nggak apa itu istilah dari PPN? Pernah, Bu. Oke, silakan. Jadi, PPN adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa yang dikenakan pada wajib pajak. Iya, benar sekali ya. Jadi PPN itu sendiri singkatan dari pajak pertambahan nilai, yang dimana menurut Undang-Undang tahun 2009 merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. PPN sendiri nilainya hanya dikenakan atas barang dan jasa yang dikonsumsi di dalam daerah pabean. Sehingga dapat dinyatakan bahwa jika barang atau jasa tersebut dikonsumsi di luar negeri, maka tidak akan dikenakan pajak, karena PPN merupakan pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa yang terjadi pada setiap wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha yang menjadi status pengusaha kena pajak atau PKP. PPN sendiri termasuk jenis pajak tidak langsung, karena pajak tersebut disetor oleh pihak lain atau pedagang yang bukan penanggung jawab pajak, atau dengan kata lain penanggung pajak konsumen akhir, tidak menyetorkan langsung kepada yang bertanggung jawab. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan karakteristik pajak. Yang pertama itu ada pajak objektif, di mana pemungutan PPN ini didasarkan pada objek tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak sebagai subjek pajaknya. Yang kedua ada pajak tidak langsung, di mana secara ekonomis beban PPN dapat dialihkan kepada pihak lain yang akan mengkonsumsi barang dan jasa yang dikenakan pajak, tetapi kewajiban memungut, menyetor, melapor melekat pada pihak yang menyerahkan barang dan jasa. Yang ketiga ada multi-stage tax, di mana dilakukan secara berjenjang dari pabrikan sampai ke konsumen. Dan yang keempat ada dipungut menggunakan faktur pajak, sehingga pengusaha kena pajak sebagai pemungut pajak harus menerbitkan faktur pajak sebagai bukti pemungutan PPN. Dan yang kelima, non-duplikasi, karena terdapat mekanisme pengkreditan pajak masukan PPN terhadap konsumsi dalam negeri yang dikenakan sebesar 10%. Selain itu juga ada yang namanya prinsip pemungutan PPN yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, prinsip tempat tujuan, di mana PPN dipungut di tempat barang atau jasa tersebut dikonsumsi. Dan yang kedua, prinsip tempat asal, di mana PPN tersebut dipungut di tempat asal barang dan jasa yang dikonsumsi. Selanjutnya ada subjek dan objek pajak pertambahan nilai. Yang pertama ada subjek pajak.
itu terdapat PKP atau pengusaha kena pajak, yaitu pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah pengusaha yang melakukan kegiatan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang tahun 1984 yang telah memenuhi kriteria seperti pendapatan atau omsetnya telah lebih dari 4,8 miliar, itu dikenakan pajak. Selanjutnya ada objek pajak PPN dikenakan atas yang pertama, penyerahan barang kena pajak dan JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua, impor dan ekspor BKP. Yang ketiga, pemanfaatan jasa kena pajak dari daerah luar pabean di dalam daerah pabean. Yang keempat, kegiatan membangun sendiri yang tidak dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi maupun badan. Yang kelima, penyerahan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan semulanya aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan. Selanjutnya ada yang namanya barang dan jasa kena pajak yang disingkat dengan BKP dan JKP. BKP sendiri merupakan barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud serta barang berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Pengaturan cakupan BKP dalam Undang-Undang PPN bersifat negatif list, yaitu yang merupakan pada prinsipnya seluruh barang yang merupakan BKP kecuali ditetapkan sebagai barang yang tidak dikenai PPN. Barang kena pajak atau disingkat dengan BKP ini dapat diartikan sebagai suatu barang berwujud yang acuannya terdapat pada sifatnya. Barang kena pajak yang dikenakan PPNBM, pajak pertambahan nilai barang mewah, yang dikenakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tahun 2006. Salah satu contohnya yaitu kendaraan bermotor yang dikenakan PPNBM dengan tarif 10%, di mana kendaraan bermotor ini pengangkut 10 sampai dengan 15 termasuk pengemudi dengan motor bakar cetus api atau nyala, kompresi atau diesel atau semi diesel dengan semua kapasitas isi silinder. Itu salah satu contohnya. Karena kendaraan bermotor itu termasuk dengan barang mewah, itu dikenakan pajak PPNBM. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan JKP atau jasa kena pajak. Ini merupakan setiap kegiatan pelayanan berdasarkan surat perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang pesanan atau permintaan dengan bahan dan atau petunjuk dari pemesanan yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Selanjutnya ada yang namanya PKP atau pengusaha kena pajak, di mana pengusaha yang melakukan penyerahan BKP atau JKP di dalam daerah pabean atau melakukan ekspor BKP, baik berwujud maupun tidak berwujud, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan wajib memungut serta menyetor dan melaporkan PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau yang disingkat dengan PPNBM yang terutang. Selanjutnya itu ada pemungut pajak pertambahan nilai, di mana pemungut ini terdiri dari yang pertama, ada bendaharawan pemerintah atau pejabat yang melakukan pembayaran yang dananya berasal dari APBN atau APBD. Yang kedua, kantor pelayanan perbendaharaan negara atau KPPN. Dan yang ketiga, Pertamina. Yang keempat, kontraktor bagi hasil dan kontrak karya di bidang migas. Yang kelima, BUMD atau BUMN. Dan yang keenam, bank milik negara, milik daerah, dan Bank Indonesia. Sedangkan dasar pengenaan pajak pertambahan nilai atau PPN yaitu yang pertama ada harga jual atau nilai berupa uang yang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU PPN. Dan yang kedua, penggantian nilai berupa uang.
Yang ketiga, nilai impor. Nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan Undang-Undang PBN untuk impor BKP dan tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN. Yang keempat, nilai ekspor, yaitu berupa uang termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Dan yang kelima, ada nilai yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Materi yang terakhir adalah tarif dan tata cara perhitungan pajak pertambahan nilai, di mana tarif pajak pertambahan nilai ini umumnya ditetapkan sebesar 10%. Yang berlaku atas penyerahan BKP dan JKP adalah tarif tunggal, sehingga mudah dalam pelaksanaannya dan tidak memerlukan daftar penggolongan barang atau jasa dengan tarif yang berbeda sebagaimana berlaku pada PPNBM. Tarif PPN atas ekspor BKP sebesar 0%, di mana PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi BKP di dalam daerah pabean. BKP yang diekspor atau dikonsumsi di luar daerah pabean dikenakan tarif sebesar 0%. Pengertian tarif 0% ini merupakan bukan berarti pembebasan dari pengenaan PPN, sehingga pajak masukan yang telah dibayar dari barang yang diekspor tetap dapat dikreditkan. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit contoh mengenai perhitungan pajak pertambahan nilai. Misalnya, PT Sejahtera membeli barang dagangan seharga 100 juta rupiah dengan tarif PPN sebesar 10%. Berapakah total PPN yang harus dibayarkan oleh PT Sejahtera? Jadi, PPN sendiri dapat kita hitung menggunakan rumus nilai barang dagangan yang tadi 100 juta rupiah dikali dengan tarif PPN yang berlaku. Tarifnya tadi sebesar 10%. Jadi PPN sama dengan 100 juta rupiah dikali dengan 10%, maka didapat PPN sebesar 10 juta rupiah. Jadi PT Sejahtera bertanggung jawab atau diwajibkan membayar pajak PPN sebesar 10 juta rupiah. Oke, dari penjelasan mengenai materi pajak pertambahan nilai tadi, apakah dari kalian masih ada yang kurang paham? Tidak, Bu. Baik, sudah paham semua ya. Oke, kalau sudah paham semua, Ibu meminta kalian untuk menyimpulkan dari apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Coba, siapa yang mau menyimpulkan ya? Saya, Bu. Oke, Kania, silakan. Baik, jadi kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu membahas tentang pajak pertambahan nilai yang merupakan pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa. Di dalam PPN terdiri dari objek PPN, yaitu meliputi penyerahan barang kena pajak dan penyerahan jasa kena pajak yang dilakukan oleh pengusaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang produksi, distribusi, dan jasa. Sedangkan subjek PPN adalah pengusaha yang melakukan kegiatan usaha dalam negeri yang telah ditetapkan sebagai pemungut PPN. Tarif PPN sendiri bervariasi, tapi pada umumnya di negeri ini ditetapkan sebesar 10%. Mungkin itu saja, Bu. Baik, benar sekali ya Kania, terima kasih. Jadi kesimpulannya itu sudah disampaikan oleh Kania tadi bahwa pada pertemuan hari ini kita membahas mengenai pajak pertambahan nilai, di mana ada yang namanya konsep pengertian PPN, sifat, karakteristik PPN, dasar pemungutan PPN, subjek, objek, barang, jasa, dan pengusaha yang kena pajak PPN, serta tata cara perhitungan PPN. Nah, kalau kalian sudah memahami materi pada pertemuan hari ini, Ibu akan memberikan kalian tugas yang dikerjakan secara individu dengan studi kasus. Nanti akan Ibu share di WA group. Silakan untuk menganalisis studi kasusnya dengan mengaitkan materi pada pertemuan hari ini, yaitu pajak pertambahan nilai. Dikerjakan secara mandiri ya. Oke, baiklah. Jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, pertemuan pada hari ini Ibu cukupkan. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk ketua kelas.
membaca Baiklah, doanya. untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Sebelum ibu pulang, jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Dikumpul pada pertemuan selanjutnya. Baik, Bu. Bu akhiri ya pertemuan hari ini.